wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang yang terhormat Ibu R.A. Yasinta Sekarwangi Medan, anggota DPD dari DPD. Yang berhormat Bapak Wawan Hermawan SEMM, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Endro Sulaksana, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Budi Santoso Asori, SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dian Yunila Handayani SE, Kepala UPT ULD Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Mujino SPD MACC, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Santo Mugi Prayitno SPD MPD, Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Neti Endri Widyastuti SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Serayu Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Serayu Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite dan Pengurus Komite SD Negeri Serayu Yogyakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan wali murid peserta seminar parenting yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini, Selasa 16 Desember 2025 di SD Negeri Serayu Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak di sela-sela kesibukan jelang akhir tahun yang luar biasa ini. Kami masih menyempatkan hadir di acara sosialisasi yang mengusung tema Sekolah Ramah Difabel. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Angel, selaku guru pendamping siswa difabel SD Negeri Serayu Yogyakarta. Dan saya Mayang, wali siswa kelas 4 SD Negeri Serayu Yogyakarta, yang akan memandu acara sampai beberapa waktu ke depan. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, sudah kami sampaikan di depan. Yang kedua adalah doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Serayu Yogyakarta. Kelima, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Keenam, sambutan dari anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Ketujuh, sambutan dari Wakil Wali Kota Yogyakarta. 8, sambutan dari anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar acara dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, marilah kita berdoa berdasar agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Jeki, wali kelas 3B, kami persilakan untuk memandu dan hadirin dimohon untuk berdiri. Sana
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Jeki. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Neti Endri Widyasuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serayu Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu R.A. Yasinta Sekarwangi Mega, yang terhormat Bapak Wawan Hirmawan SEMM, yang terhormat Bapak Endro Sulaksono, yang terhormat Bapak Budi Santosa Asrowi SEMSI, yang saya hormati Bapak Mujino SPD MACC, Bapak Santo Mugi Prayetno SPD MBD, dan Ibu Dian Yunila Handayani SE, serta Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Guru Karyawan, dan Wali Murid SD Negeri Serayu yang sangat luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara parenting sekolah ramah difabel. Pada hari yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serayu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara parenting sekolah ramah difabel dan tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat sinergi antara sekolah dengan orang tua dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta bisa saling bersaing secara positif, menciptakan lingkungan belajar yang hangat dan inklusif. Konsep sekolah ramah difabel yang diterapkan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik saja, tetapi juga pada kesejahteraan emosional, kreativitas, pembentukan karakter yang kuat pada setiap siswa. Di SD Negeri Serayu terdapat ABK yang memiliki hasil pemeriksaan psikologis sekitar 9 anak, kemudian sekitar 15 anak yang diduga berkebutuhan khusus atau hambatan belajar. Acara ini diselenggarakan tentunya melalui beberapa bantuan dari komite yang menyelenggarakan. Dan saya haturkan terima kasih sekali. SD Negeri Serayu siap dan berkomitmen untuk mendampingi siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Kita menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tanpa dukungan penuh orang tua dan perhatian dari instansi terkait tidak akan berjalan secara maksimal. Melalui parenting ini kami berharap dapat berbagi informasi, pengalaman, serta strategi efektif dalam mendampingi pertumbuhan anak. Sekolah ramah difabel akan terus mendampingi dan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan menjadi mitra yang dipercaya orang tua dan masyarakat. Semoga acara parenting sekolah ramah difabel ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Budi Santosa Asrowi SEMSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Yasinta Sekarwangi Mega, anggota DPD RI, perwakilan dapil daerah istimewa Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Wawan Hirmawan SEMM,
anggota DPRD Kota Jakarta Komisi D, Pak Indro Sulaksono, siang Pak, Pak Tion, Pak Marius Tion, tadi tidak disebut ya, pengacara sini, Pak Marius Tion Penang, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta beserta jajarannya, Kepala Sekolah, Komiti, Bapak Ibu Komiti Sekolah, Bapak Ibu orang tua wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan difasilitasi oleh Bu Yasinta kita bisa mengadakan sosialisasi parenting terkait dengan sekolah ramah pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dapat kami sampaikan kepada Ibu Yasinta bahwa Kota Yogyakarta berkomitmen untuk memfasilitasi warga masyarakat yang masih memerlukan bantuan. Dalam hal ini afirmasi kebijakan. Ada 2 UPT Ibu di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan afirmasi kebijakan ini. Yang pertama adalah dalam rangka untuk wajib belajar 12 tahun kita memiliki UPT Jaminan Pendidikan Daerah. Ini yang bertugas untuk meminimalkan anak, jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena alasan tidak memiliki biaya. Kemudian yang kedua adalah UPT Layanan Disabilitas ULD yang didirikan pada tahun 2017 beroperasi pada tahun 2018 yang tugasnya antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya perhatian kita kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua melakukan asesmen kepada anak-anak yang diduga berkebutuhan khusus. Yang ketiga menyediakan guru-guru pembimbing atau pendamping khusus yang berkualifikasi akademik sekolah dari pendidikan LB, BP, kemudian psikologi pendidikan. Kemudian juga menyiapkan yang namanya kurikulum adaptif Pak Wali. Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang disesuaikan. Nah, saat ini setiap penerimaan murid baru kami juga menyediakan alokasi bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus di jenjang SD dan SMP. Kuotanya adalah 5%. Kalau di SMP itu ya sekitar 179 kuotanya anaknya. Di SD ya sekitar hampir 200-an. Ini Bu. Memang banyak anak yang terdeteksi ketika anak berkebutuhan khusus terdeteksi di jenjang SD. Jarang sekali yang di TK ya Pak Musmus ya, kemudian ya. Nah saat ini karena kami rajin melakukan asesmen Pak Bawali, ada sekitar 1.600 anak yang berkebutuhan khusus ya, yang tersebar di SD, SMP, dan 1.600 anak tersebut 899 hampir 900 atau 56% itu adalah anak borderline atau lambat belajar. Yang relatif banyak adalah anak-anak juga yang hiperaktif dan disabilitas intelektual. Hiperaktif itu ada 119, disabilitas intelektual adalah 358. Disabilitas intelektual itu enggak? Oh, di bawah rata-rata ya. Dan yang lainnya baik ada 2 jumlah dalam arti disabilitas psikis dan disabilitas karena fisik. Kami saat ini di Kota Yogyakarta untuk sekolah negeri ada 130 guru pembimbing khusus. Kalau di sekolah swasta ada sekitar 55. Nah ini problem juga ke depan karena kami ini ada semacam moratorium dari pemerintah untuk tidak mengangkat lagi guru pembimbing khusus. Ini problem sendiri Pak Wali Mati. Kami koordinasikan dengan BKPSDM dan administrasi pembangunan, tapi sementara kemarin belum boleh ya, itu yang kami rasakan. Dalam jangka waktu ke depan kalau nggak ada guru-guru GBK lagi ya kami akan mengalami kesulitan. Makanya kami tadi matur kepada Pak Wali dan Bu Yasinta dan Pak Indro juga lebih bagus mana disebar seperti ini di per sekolah 5% misalnya atau di konsentrasikan jadi 1. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu orang tua wali yang kami hormati bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah negeri itu harus inklusif Bapak Ibu, harus melayani semuanya, tidak ada diskriminasi. Yang pintar juga dilayani, yang berprestasi dilayani, yang kurang mampu juga harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, demikian juga yang disabilitas.
agar kalau sekolah semakin inklusif maka ini sekaligus menjadi pendidikan karakter bagi kita semua agar anak-anak bisa berkomunikasi dengan semua kelompok atau golongan masyarakat. Ya, kalau mau inklusif gampang sebetulnya, dibuatin aja sekolah jadi mahal-mahal itu inklusif. Ya kan, lawan inklusif itu eksklusif. Eksklusif itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang sekolah di situ. Lebih mudah ngajarnya seperti itu. Tapi ya dari pendidikan karakter tidak akan tercapai. Itu saya kira laporan dari kami, Bu Yasinta dan Bapak Wakil Wali Kota. Terima kasih sekali lagi atas fasilitasinya kepada Ibu Yasinta. Mudah-mudahan sosialisasi atau parenting pada siang sore hari ini sudah memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan kita semuanya berkomitmen Bapak Ibu bagaimana memajukan pendidikan di Kota Yogyakarta ini dengan kualitas pendidikan yang bagus. Karena Yogyakarta ini ya diandalkan ya kalau nggak pariwisata ya pendidikan. Menikah yang dapat kula aturaken kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Budi Asrori. Untuk selanjutnya, pada para tamu hadirin yang berbahagia, monggo silahkan bisa sekalian sambil dinikmati hidangan dan jamuan yang telah kami siapkan. Monggo. Tadi ada yang terlewat ya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Marius Dion Tonang MM, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selamat datang Bapak. J. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Endro Sulaksono selaku anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Merdeka. Yang saya hormati Ibu R.A. Yasinta Sekarwangi, anggota DPD RI, Dapil Daerah Istimewa Jakarta. Yang saya hormati, saya sering manggilnya Mas Wawan, Wakil Wali Kota Jakarta. Yang saya hormati Pak Budi, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga dan jajarannya, dan Pak Tion, Kepala Dinas Sosial dan Kerja, dengan mitra komisi kita semua di Komisi D. Yang saya hormati Kepala Sekolah Haji Serayu, Ketua Komite Haji Serayu, para guru dan tenaga pendidik yang ada di Haji Serayu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dan wali murid yang hadir dan yang sangat berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat hadir di acara yang sangat bagus sekali, kegiatan kampanye ramah anak kebutuhan khusus pada siang ini dalam keadaan sehat dan untuk semangat terus. Pertama saya melakukan aspirasi yang sangat besar sekali pada Mbak Yasinta, saya kembali Mbak Yasinta Sekarwangi Mega, anggota DPD DIY yang DPD RI Dapil DIY yang telah mengagas dan memfasilitasi kegiatan yang sangat bagus dan strategis ini. Memang banyak sekali permasalahan yang ada di Kota Jakarta, terutama anak yang kebutuhan khusus, dan itu sangat ada yang susah dan kegiatan seperti ini sangat benar sekali. Karena kita juga tadi banyak kita adanya kurangnya deteksi dini, Mbak. Orang tua kadang juga kurangnya pengetahuan, kurangnya deteksi dini bahwa banyak yang ada di kita ini bukan khusus, dan juga adanya kurangnya pengetahuan dari wali murid yang lain. Semuanya di situ ada anak juga belum, kadang gitu. Kadang jadi bikin anak jadi minder. Banyak butuh juga adanya kita sendiri jadi menambah pengetahuan orang tua yang wali murid yang lain bisa mengerti bahwa adik-adik kita yang betul-betul di sini sangat
mendapatkan saat ini mendapatkan pendidikan yang layak, yang bagus. Jadi jangan sampai ada saling kedisiplinan atau saling bully satu sama lain. Karena banyak juga masukan di DPD Kota Kota Jakarta kan sering ada masukan itu ada titik yang dibully Pak Mas Aman. Dan itu kasihan sekali. Lagi kita mendapatkan masukan dari SD yang ada di Keranggan lah, saya nggak menyebutkan, itu dibully nanti orang tuanya kalau terima gitu. Dan ini sangat bagus juga, makanya sekali lagi mungkin jadi Mbak Esinta sering juga ada program segini, jadi bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Mas Nur dan saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedro. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wawan Hermawan SEMM selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Untuk itu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati senator kita. Saya panggilnya Mbak Ajak sih, dia masih timur soalnya. Mbak Yasinta yang luar biasa, anggota DPD RI daerah Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga di sini yang punya dinas pendidikan, Pak Budi Santoso Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Budaya dan Olahraga beserta jajarannya yang hadir di sini. Kemudian juga anggota Dewan kita, Mas Indro Sulaksono, ini juga acara dibikin di sini karena beliau adalah alumninya sini. Ya, biasa diserami. Ini tempat beliau anggota Dewan dan alumni SD Serayu. Kemudian ini karena saya nggak paham nanti posisi Mas Dion di sini, mungkin acaranya sosialisasi sekolah ramah difabel, jadi yang diundang kepala dinas sosial mungkin gitu ya. Jangan diskusi Bapak. Iya. Kemudian juga Ibu Kepala Sekolah Bu Neti Endri Widyastuti. Bulan lalu sudah ketemu kita Bu ya di Wali Kota, nagih Pak Budi. Saya tadi kesini juga sudah di WA sama wali murid. Pak jangan lupa lo kanopinya belum dibetulin. Ya saya hormati juga komite sekolah. Jadi acara hari ini sangat luar biasa. Di sini para guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, orang tua siswa, hadirin peserta juga parenting. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana asosiasi sekolah ramah difabel saya baru paham kalau hari ini di Serayu ini ada juga murid yang difabel. Baru tahu saya Pak Budi. Jadi saya sangat apresiasi sesuai dengan program kami bahwa pendidikan di Kota Yogyakarta harus inklusif. Pendidikan biasanya juga saya diundang sama Pak Tion di Dinas Sosial, di kantor-kantor itu juga kita juga wajibkan kantor-kantor untuk menerima para difabel gitu Pak Tion ya. Kebetulan saya ikut kampanyenya Pak Tion untuk 1% perusahaan-perusahaan itu wajib menerima para difabel. Itu luar biasa. Dan sekarang hari ini dari Sonora juga
para media ini juga yang terhormat luar biasa hadir. Ya, nah, itu boleh Pak Beni. Nanti saya diajak podcast lagi. Dan saya happy guyon karena sangat senang sekali acara hari ini luar biasa karena saya sangat berharap tadi yang disampaikan Pak Budi Asrori bahwa kalau sekolah difabel itu disendirikan memang kita untuk sosialisasi mereka sangat susah. Tapi kalau bisa nyempil sedikit-sedikit di sekolah seperti SD Serayu ini, itu memang untuk mereka lebih bisa sosialisasinya lebih merasa diakui dan juga ini tentu harapannya adalah perlu perhatian khusus. Tapi yang sebetulnya yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa mengetahui murid itu secara dini sebelum SD. Ini kan biasanya ketahuannya justru setelah masuk sekolah dasar. Nah, harapan kami para orang tua, peran serta dari orang tua di sini sangatlah tinggi sehingga keberadaan siswa di sini tidak telat untuk mengetahuinya, karena tadi disampaikan juga di sini sudah ada sekitar 24 betul berapa tadi? Serayu. Iya, 9 sama 19 aja 24 benar hitungan saya tadi, soalnya ada divisi dari protokol tadi. Saya biasanya kalau mau datang ke acara saya minta diberi dulu kendala di situ apa, karena jadi bisa mengetahui. Jadi untuk dari wali murid untuk kanopi habis berapa Bu? Katanya nggak banyak, kemarin masuk tempat saya murah Pak gitu. Kalau banyak Pak mungkin langsung baru nganggarinnya 2026 gitu. Ya. Masih 2026 masih bertahan ya. Ya ambruk kan Bu. Enggak, kemarin kesepakatannya dengan Pak Kadis kan kalau kira-kira potensi ambruk dicopot dulu. Jadi kalau memang ini ya, jadi jangan sampai justru masalah baru. Ya, ya jadi kemudian kami juga pemerintah kota khususnya melalui dinas pendidikan wajib menerima peserta didik anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan dan kota yang berlaku. Ini sangat penting, dan juga untung kita punya anggota dewan dan juga dari senator, dari DPD Pak Yasinta dan Pak Endro yang tadi disampaikan Pak Budi untuk pengajarnya mungkin masih lebih perlu atensi khusus ya untuk penganggarannya. Tapi karena 26 juga kita tahu bersama 26 itu juga pemangkasannya, refocusing anggaran kita 26 itu seperti kondisi COVID, jadi juga butuh pinter-pinter. Tadi Pak biasanya Pak Budi udah paham itu mana yang perlu didulukan sendiri. Pak Budi memang jagonya udah. Jadi khusus untuk Gunung Sewu Pak Budi, jadi untuk teman-teman dari murid yang difabel mohon atensi khusus karena kita memang Jogja adalah kota toleran. Itu yang saya akan di garis depan. Kemudian juga masalah inklusif, jadi untuk kita harus benar-benar bisa menerima dan bisa menampung dan memberikan fasilitas yang memadai. Khususnya di sini kalau sekolahnya sudah fasilitasnya bisa, tapi kalau tenaga pengajarnya juga masih kurang, itu kan juga nanti akan hasilnya kurang begitu baik. Kemudian juga tadi apresiasi bahwa di dinas juga kita punya UPT ULD Pak Budi ya, jadi unit pelayanan disabel bidang pendidikan ini juga suatu hal yang tidak mudah, jadi butuh atensi khusus juga. Tentu kembali lagi Mbak Yasinta Jerbasuki Mawabeyo itu masalahnya Mbak. Jadi maksudnya Jerbasuki Mawabeyo semua dasarnya juga UUD-nya juga tetap ada. Jadi kita penganggaran kita juga harus kita cermati. Mari kita sama-sama kita tata yang benar, yang baik,
tetap bahwa apresiasi ataupun perhatian pemerintah kota kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjadi prioritas utama. Kemudian juga sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih dan berharap melalui kegiatan sosialisasi sekolah ramah difabel ini yang diinisiasi oleh Mbak Yasinta di SD Serayu dapat menjadi contoh yang ramah, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik. Dan juga harapan kami tadi seperti dengan Bu Kepala Sekolah mungkin perlunya perkumpulan alumni ya, itu digiatkan di perkumpulan alumni itu sangat bisa sangat membantu. Kebetulan saya memegang beberapa alumni SD, SMP, SMA, kebetulan saya rata-rata memang jadi ketuanya, malah kan Mbak Yasinta. Jadi ternyata pengaruh kemajuan pendidikan atau sekolah itu karena support dari alumni itu juga sangat tinggi, karena kita jaminan atau saweran di antara alumni itu menjadi satu alternatif untuk pembangunan fasilitas sekolah sendiri. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Yasinta dan juga Sekolah SD Serayu yang menyelenggarakan sosialisasi siang hari ini. Semoga memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Semoga upaya kita yang dilakukan hari ini membawa manfaat nyata bagi anak-anak kita dan masa depan generasi emas Indonesia 2042. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wawan Hermawan. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu R.A. Yasinta Sekarwangi Mega selaku anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tadi Pak Wawan tinggi banget. Ini saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wali Kota, Wakil Wali Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Wawan Hermawan. Matur nuwun Bapak sudah berkenan untuk hadir membersamai kegiatan pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Endros Laksono. Kemudian yang saya hormati 7 tahun menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Budi Santosa Asrori. Kemudian yang saya hormati Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Ibu Dian Yunila Handayani. Kemudian yang saya hormati Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Mujino. Kemudian yang saya hormati Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Santo Mugi Prayitno. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Serayu, Ibu Neti Endri Widyastuti. Yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri Serayu, Ibu Rotati Nur Hikmah. Kemudian yang saya hormati Pengawas SD Wilayah Kemantren Gondokusuman, Ibu Suprapti. Yang saya hormati Koordinator Pelayanan Difabel Kemantren Gondokusuman, Ibu Desiana Natalia Sinaga. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak wali murid yang juga sudah meluangkan siang harinya untuk datang ke sini. Nanti kita akan sesi sosialisasi sekolah ramah difabel dan tentunya teman-teman hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya R.A. Yasinta Sekarwangi Mega. Hari ini diberikan amanah oleh warga daerah istimewa Yogyakarta untuk bekerja sebagai anggota DPD RI mewakili DIY sampai tahun 2029.
Saya berharap selama 5 tahun sebagai DPD RI ini tentu membangun kolaborasi, kerjasama, dan tentunya mengoptimalkan kembali apa yang sudah dimiliki DIY. Hari ini kita bicara juga tentang inklusivitas. Nah, sebagai wakil daerah, tentu isu pendidikan inklusif bagi teman-teman disabilitas dan anak berkebutuhan khusus ini selalu menjadi perhatian utama saya, Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Karena banyak aspirasi yang masuk langsung ke saya terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh ABK, utamanya di daerah kota Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta sendiri punya komitmen yang kuat sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan dan Pak Budi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif untuk seluruh anak ABK. Namun ternyata dalam implementasinya Bapak Ibu Mas Danda, terutama di sekolah negeri, yaitu baik di tingkat SD, SMP, SMA di kota, ini ternyata masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya terkait pemenuhan hak ABK dalam deteksi dini dan akses pendidikan yang memadai. Nah, hal penting yang perlu kita cermati bersama adalah tingginya angka ABK. Tadi juga sudah disampaikan terkait jumlah datanya, kalau nggak salah sekitar 56% ada di kota Yogyakarta, terutama dengan yang disabilitas intelektual, hiperaktif yang belum terdeteksi karena secara fisik ini tidak menunjukkan adanya perbedaan jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, salah satu faktor permasalahan dari tingginya angka ABK setelah kita telusuri bersama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari sisi orang tua. Karena banyak orang tua yang belum memanfaatkan atau bahkan belum memahami informasi yang disajikan dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau kita kenal dengan istilah KIA. Sehingga ketika menemukan tumbuh kembang anak yang tidak sesuai, tidak sedikit juga orang tua yang cenderung tidak berkonsultasi kepada posyandu atau puskesmas. Padahal sejatinya disabilitas intelektual, hiperaktif, autism ini bisa dideteksi dari sejak umur 2 tahun. Tapi realitanya hari ini baru ketahuan ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan SD. Nah, keterlambatan orang tua dalam mendeteksi perkembangan anak yang tidak sesuai, tentu ini akan memberikan dampak jangka panjang, terutama peluang anak untuk mendapatkan terapi secara maksimal. Karena apa, Bapak Ibu Mas Danda? BPJS ini tidak lagi menanggung biaya terapi jika anak sudah berusia 7 tahun. Lebih jauh lagi, jika tidak tertangani dengan baik, maka punya dampak sosial jangka panjang. Bahkan kalau kita bisa lihat, ini akan lebih memberikan dampak jika kita bandingkan dengan stunting. Perlu ditegaskan bersama bahwa pada dasarnya sekolah negeri di kota Jogja telah diwajibkan dan punya kuota untuk menerima teman-teman ABK sebagai peserta didik. Dalam hal ini pemerintah kota Jogja lewat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban dan kuota untuk ABK sudah tersosialisasi dengan baik di berbagai pihak, khususnya sekolah-sekolah dan masyarakat. Selain itu kita juga harus, nah ini PR kita bersama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tidak diskriminatif bagi ABK, serta mengurangi stigma dan tadi ada kasus-kasus bullying di sekolah. Itu harus kita parangi bersama. Kemudian untuk mengatasi guru pendamping khusus, ini agak jinjit ya Bapak, gak kelihatan. Kemudian untuk mengatasi guru pendamping khusus atau GPK yang jumlahnya masih terbatas, saya berharap kita bisa mendorong adanya sebuah solusi untuk melakukan kerjasama baik di level Pemkot, Pemprov dengan perguruan tinggi yang punya program studi pendidikan luar biasa seperti UNY, UAD atau PGRI untuk menyediakan tenaga magang ataupun praktek terjun langsung ke lapangan. Berdasarkan dari beberapa permasalahan tersebut, sebagaimana yang tadi sudah saya jabarkan sedikit, maka sosialisasi dan kampanye ini menjadi ruang kolaboratif yang penting untuk terus kita lakukan. Kita perlu secara bersama-sama meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada orang tua maupun masyarakat terhadap deteksi dini ABK, utamanya yang tadi autism hiperaktif. Kita juga perlu mendorong supaya peran posyandu semakin kuat di masyarakat, Bapak Ibu Mas Danda. Posyandu jadi tidak hanya sebatas tempat pengukuran fisik,
untuk mendeteksi stunting atau enggak, tetapi juga forum berbagi pengetahuan dan rekomendasi rujukan dengan puskesmas. Nah, sebagai wakil daerah di DPD RI, saya siap membawa aspirasi yang nanti akan disampaikan di dalam kampanye ini ketika nanti saya akan teruskan dengan mitra-mitra terkait di level pusat jika memang membutuhkan intervensi di level pusat juga. Dan tentunya kalau di DPD RI sebetulnya yang mengatasi isu ini masuk ke dalam komite 3 di DIY yang mewakili adalah Pak Syalfi. Jadi aspirasi yang saya dapatkan hari ini tentu akan saya koordinasikan dengan beliau supaya kita bisa jalan bersama-sama. Mari kita jadikan momentum di 16 Desember 2025 di SD Negeri Sedayu ini sebagai titik awal dan kedepannya. Maaf Ibu. Mari kita jadikan momentum 16 Desember 2025 ini di SD Negeri Serayu sebagai titik awal, dan kedepannya tentu saya akan mengadakan acara yang serupa Bapak Ibu Mas dan Mbak, karena balik lagi tujuan kita ini bukan hanya acara seremonial tetapi mencapai komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, suportif, ramah untuk teman-teman berkebutuhan khusus di lingkup dunia pendidikan, utamanya di kota Yogyakarta. Begitu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari saya pribadi. Saya berharap ini menjadi tali silaturahmi pertama kita yang akan terus berlanjut sampai di tahun 2029. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu RA Yasinta Sekarwangi Mega. Wah, ini dulu waktu masa pemilu masih ingat di balihonya, teringat senyumnya. Sekarang beliaunya ada di sini. Untuk acara selanjutnya Ibu Mayang, ada pembacaan CV narasumber, dan sebelum memasuki acara ini, izinkan kami memperkenalkan moderator yang akan memandu seminar siang hari ini. Bersama telah hadir Ibu Duma Abdi Okti Windarti, SPD MPD, yang sekaligus pemerhati dan orang tua anak difabel atau peserta kebutuhan khusus kelas 1 di SD Negeri Serayu Yogyakarta. Untuk itu, kepada Ibu Duma kami persilakan untuk mengambil alih acara ini. Iya. Terima kasih Bu Maya, Bu Angel, luar biasa hari ini Bu Maya dan Bu Angel cantik sekali. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, pada kesempatan siang hari ini sudah bersama di tengah-tengah kita. Tadi sudah kita dengarkan sambutan dari mic-nya ngambek ya sama saya. Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Yasinta Sekarwangi Mega. Beliau adalah anggota DPD RI, DPD. Terima kasih Bu Yasinta untuk semuanya fasilitas dan lain sebagainya. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wawan Hermawan, beliau adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta. Dan ada Mas Endra, saya manggilnya Mas ya. Mas Endra, beliau adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta Komisi D. Dan ada Bapak Budi Asrori, Bapak belakangan saya sering merepotkan ya. Iya, siang hari ini kita akan sedikit berdiskusi dan ada talk show, nanti kita bisa tanya jawab ya, berkaitan dengan sosialisasi sekolah ramah difabel. Jadi Bapak Ibu,
latar belakang kenapa toh kok ada sosialisasi ini. Sebetulnya kita warga kota Yogyakarta ini beruntung sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini diberikan jalur eksklusif untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Itu namanya jalur afirmasi, leres ya Bapak ya. Jalur afirmasi itu tidak hanya untuk keluarga prasejahtera, tetapi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu penikmatnya itu adalah anak saya, Mahendra Hatta, yang kebetulan tahun ini alhamdulillah diterima di SD Serayu di kelas 1B. Jadi Hatta itu kalau ditanya sekolah di mana, di SD Serayu Yogyakarta, kelas berapa? 1B. Wali kelasnya Bu Jaja. Ya, tepuk tangan buat Bu Jaja, luar biasa, sabar loh Bu Jaja. Sabar sama mamahnya juga, soalnya mamahnya sering tanya Bu Jaja, Hatta gimana? Dijawab. Bu Jaja, Hatta gimana? Dijawab. Alhamdulillah. Ya, kali ini Bapak Ibu kita akan kedatangan pembicara, ada dua ya, dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sebentar, saya ngepek dulu ya, nanti takut salah. Oh, hanya Pak Mus aja, oke. Tapi kita tetap berkenalan dulu ya Pak Mus. Ya Bapak Ibu, jadi di tengah-tengah kita sudah hadir. Beliau adalah staf UPT ULD Kota Yogyakarta. Beliau merupakan pengelola data dan informasi ya Bapak. Ya, beliau pendidikan singkat banyak di Sragen, Klaten, dan ada di STIDMS Yogyakarta. Kita sambut Bapak Haji Mustajab, Sarjana Agama. Bapak Bapak. Ya, monggo Bapak. Oke, setelah itu kita akan setelah ini akan ada pemaparan mengenai sekolah ramah difabel. Seperti apa sekolah ramah difabel itu, anak-anak yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan jalur afirmasi itu tadi. Terus nanti kalau misalnya di sekolah kita ini ada ABK, kita sebagai orang tuanya yang non ABK itu harus apa? Supaya anak-anak ini benar-benar merasa, oh aku ternyata memang dalam tanda kutip dianggap, aku disayang di sekolah ini. Yang pada akhirnya faktor-faktor kecil itu akan membuat si anak merasa nyaman dan bisa saja aman, dan bisa saja anak itu ternyata berprestasi. Ya, oke, tidak perlu lama lagi, kita mulai diskusinya. Monggo Bapak, saya manggilnya Gus Mus, tidak apa-apa ya, ikut-ikutan Bu Angel. Monggo Gus Mus, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin saya berdiri, di bawah saja, karena slide-nya nanti di sisi kiri Bapak Ibu semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga selalu bahagia. Yang kami hormati Bapak Wali, Bapak Wawan, dan Mbak Yasinta, maaf pernah ketemu juga di kampung kami waktu baru nalon ya. Selamat datang di SD Serayu. Yang kami hormati Bapak DPRD Kota, Bapak Indro dan Pak Budi, Masya Allah beliau 7 tahun kan tadi Mbak Yasinta di sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga di Kota Jakarta. Semoga besok bisa naik ke ASEK. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa Pak Malik? Oh sekda, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini jadi doa kita bersama ya, semoga dijabah Allah. Menjadi Bapak Ibu saya dari ULD ya, semoga kita sering ketemu di ULD semakin bahagia. Kita akan punya salam bahagia. Kalau saya bilang salam bahagia, tangannya jangan ke atas. Salam bahagia.
Saya inklusi. Tenang ya. Oke, sebelum kita masuk materi Bapak Ibu, coba bahagia itu harus ditularkan agar semua menjadi bahagia semua. Coba Budi nggak ada temennya ya? Pak Budi sama bahasa Sunda. Coba dipegang, coba tangan masing-masing, sebelah dengan sebelahnya. Iya. Silakan semua coba tangan dengan sebelahnya. Satu-satu aja. Iya, sebelahnya. Sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Ya. Oke, sambil ucapkan apa kabarmu? Ini pertanyaannya senyum atau marah? Senyum kan? Apa kabarmu? Tersenyum. Dan sudah bahagia semuanya. Ya kan? Bahagia itu mudah, bahagia itu murah. Ketika saya jawab dengan Pak Wawan, apa kabarnya? Sehat. Nggak mungkin. Apa kabarmu? Ini suatu hal yang sepele, tapi kita menjadi bahagia. Oke. Kemudian coba pegang pundak sebelah kanannya. Pak Wali harus mau. Oke. Pak Budi tidak mau. Ya, sama saya aja ya. Masya Allah. Sambil dipijit-pijit. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Wah, bagus. Sampai nanti asar. Sambil kita doakan. Wahai sahabatku, semoga engkau dan keluargamu sehat selalu, bahagia selalu, dan diberkahi semuanya. Amin. Kawan tapi yang merasa, oh nggak adil ini, harus sebelahnya juga nih. Saya sudah juga begitu. Coba sekarang sebelah kirinya. Kawan, nggak apa-apa kapan lagi nggak sekarang. Oh sebelah sini yuk, mana ya cepat? Pegang sebelah kirinya. Oh iya harus ikut. Sekarang ini saya yang bawa. Iya sebelah boleh ya. Mendekat. Ayo didoakan. Wahai sahabatku, semoga Allah memberikan rezeki yang barokah, yang maslahah, fitunya wal akhirah, diberikan putra putri yang soleh solehah. Kalau punya suami, suami yang soleh, punya istri, istri yang solehah. Yang mau nambah? Pak Endro, saya. Maksud saya yang nambah kasih sayangnya. Coba pegang lagi belum selesai. Aku doakan semoga dirimu sama suami istrimu bahagia selalu dan tidak nambah lagi. Doakan semuanya. Jadi kalau nanti briefing sampai nanti maghrib, masih sudah ada acara boleh menghubungi saya ya. Nama saya sebetulnya panjang, Mustajab Mustaqim Saiman. Siapa? Yang bisa jawab saya doakan umroh semuanya. Mohon maaf Pak Budi, sambil iklan. Surga Pak. Intro. Baik, nama singkat saya di marketing namanya Gusmus. Ya, saya di pesantren, ayah punya pesantren, tapi pesantren besok di Sragen. Yang punya saudara Sragen silahkan datang ke tempat kami. Oke, Bapak Ibu, itu nama saya, panggilannya siapa? Siapa? Saya doakan rezekinya melimpah, bertambah-tambah. Insya Allah bisa tambah-tambah, tambah istri Pak Ibu. Bertambah kasih sayangnya. Insya Allah saya doakan bisa untuk rezeki ini barokah, bisa untuk kuliah anak kita, dan semoga bisa untuk biaya ke Mekah dan Madinah bersama Gusmus. Ini Pak Budi, alhamdulillah kami bersama beliau juga waktu hajian 2023 kami bersama beliau. Insya Allah nanti Pak Endro, Pak Wawan, dia semua sama saya bersamai haji dan umrohnya.
pasti asik. Kata Pak Budi, orang enak. Oke, Bapak Ibu, tapi slide-nya di sini, Pak. Harusnya slide-nya di double ya, tapi nggak masalah, ada satu. Mbak Duma, saya turun Mbak Duma di situ sendiri. Nggak takut? Oh, gitu. Mbak Duma kendel. Kita sudah biasa komunikasi dengan beliau sejak masuk itu, karena yang eksekusi pemilihan sekolahan pasti meja kerja saya Pak Wawan, Pak Budi. Eksekusi ini harus SD itu kami. Tapi ada salah satu siswa ceritakan sebab yang sudah saya sampaikan bahwa ada satu wali murid, saya mohon ketika saya sampaikan bahwa anak panjenengan tidak akan mendapat layanan yang terbaik di sekolah ini. Kenapa? Karena sudah ada hadir salah satu sekolah kita favorit juga, tapi seorang tuanya jaim banget, jaga Ungaran men kan gitu ya, Serayu biasa. Umpamanya, di mana di Sapen men, gitu. Sapen guys, itu menjadi sebuah nilai tambah gitu. Sekolah istimewa di Sapen atau di Pujo atau di Serayu itu ya, atau di Ungaran, Masjid Suhada, sekolah katanya sekolah yang lumayan high class gitu. Jadi karena egoistis orang tua, jadi anak menjadi korban. Ngapunten, bully yang pertama itu bukan lingkungan masyarakat, tapi di lingkungan keluarga. Betul? Ya. Karena kadang kita ngambil potret anak itu udah seperti potretnya Mbak Dewi. Ini yang keliru. Nggak boleh memasangkan potret kita dipasangkan ke anak kita. Kowe kudu ini, kowe kudu pinter. Masalahnya berbeda saat ini perkembangan zaman. Kita nggak boleh zamannya bapakmu, zamannya ibumu. Pernah gitu nggak Bapak Ibu? Oh jujur. Nah itu. Nah sekarang nggak boleh, pendidikan nggak boleh begitu. Zamannya sekarang beda zaman dahulu. Maka kita menyesuaikan perkembangan zaman terkait dengan layanan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Tadi betul Mbak Yasita, deteksi dini itu awal dari untuk mengetahui daripada perkembangan tumbuh kembang anak kita. Siapa yang deteksi dini di awal? Ya orang tua. Bullying kenapa di orang tua dulu? Karena kurang memahami anaknya. Dipaksa-paksakan, ini bullying pertama. Maka tidak boleh memaksa anak kita. Anak saya pernah daftar, saya daftar ke Diman. Oke, terima di jalur prestasi. Tahu-tahu sudah, aku diterima di SMTI. Saya paksa, tidak. Oke, Len, kalau kamu punya komitmen sendiri di situ, kamu sungguh-sungguh selesai. Dan sekarang berprestasi di SMTI, kan gitu. Jadi kita boleh paksakan. Ini kudu di Serayu, ini kudu di mana. Jadi menyesuaikan kapasitas kemampuan anak kita. Maka kami punya judul ngapunten karena di sini Pak Wawan dan Pak Indro, di belakang sini ya. Kalau operator aja ya. Next. Oh ya. Oh ya. Judulnya Parenting Memahami Keberagaman dan Membangun Karakter Peserta Didik di Sekolah Inklusif. Ya, oleh tim ULD yang dikomandoi oleh Teh Dian, karena dari Subang, kalau saya dari Sragen. Bukan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus sampaikan ini? Karena betul kata Mbak Sinta, kita akan mengurangi terkait kejadian bullying yang ada di kota Yogyakarta. Maka kita perlu menyampaikan terkait parenting, memahami keberagaman dan membangun karakter pendidik di sekolah inklusif, khususnya di SD Serayu. Tepuk tangan Serayu. Semoga nanti Mbak Yasinta ada SD lain ya. Nanti wilayah lain mau apa? Oke. Oh ada. Next slide kita aja Pak ya. Oke. Ada trouble di pointer kami. Tujuannya apa? Ini kalau di judulnya Mbak Yasinta sosialisasi sekolah ramah, sifatnya umum. ULD itu khusus, ngapain Pak Dinsos, Pak Kepala Dinsos atau yang mewakili. Saya juga anggota KPPHD Pak, di teman-teman Dinsos kadang bersama-sama.
Komite Pemenuhan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. Jadi tujuan kita mengadakan acara ini adalah masyarakat atau wali siswa atau masyarakat mampu menunjukkan persepsi positif dan penerimaan semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan kelas inklusif. Ketiga, mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif dan ramah anak. Oke, next. Kemudian saya tanya Bapak Ibu, nanti dijawab ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan inklusif? Coba tangannya diangkat ke atas. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan inklusif? Yang tahu saya kasih voucher umroh. Ayo, senilai 1 juta. Nanti ditambah Pak Wawan. Sekolah inklusif tahu? Siapa ini? Oh, monggo Bu. Bismillah, umroh habis ini ya Bu. Baik, mungkin tadi pertanyaannya apa yang diketahui tentang pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi kalau sepemahaman saya itu pendidikan yang menerima segala jenis keberagaman. Jadi terbuka, jadi inklusi itu tidak hanya soal disabilitas saja, tapi juga soal keberagaman karakter, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Keberagaman kita garis bawahi. Keberagaman ini yang sepahaman bersama. Apa tadi? Keberagaman. Oke. Oh bisa. Oke. Sebelum kita bahas keberagaman, coba dilihat di gambar di slide Bapak Ibu. Next Mas. Ya. Gambar yang sisi kiri itu bagus enggak untuk pendidikan inklusi? Coba ayo serentak. Slide sebelah kiri itu bagus untuk sekolah inklusif enggak? Kenapa? Ayo. Tidak memberi, tidak sesuai, tidak adil. Ya, disamaratakan. Jadi ini bukan konsep pendidikan inklusi. Itu pendidikan namanya pendidikan yang reguler, sama rata atau eksklusif tadi. Kemudian yang sisi kanan gambar itu cocokkah untuk pendidikan inklusi? Kenapa? Kesetaraan, menyesuaikan kapasitas kebutuhan anak didik itu. Jadi bagaimana fasilitasinya? Alhamdulillah pemerintah Kota Yogyakarta mempertahankan UPT ULT walaupun satu perjuangan sangat berat. Karena 2016 atau 2017 itu di launching, tapi oleh Kementerian Dalam Negeri suruh pending dulu karena regulasinya belum komplit. 18 baru dan direstui oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai sekarang beroperasional melayani, komitmen untuk melayani anak kita yang punya kekasan tertentu. Maka kita buat untuk adaptasinya, materinya kita sesuaikan dengan anak-anak yang membutuhkan. Oke Bapak Ibu. Next. Nah, ragam dari keberagaman. Ragam itu apa saja? Keragamannya apa saja? Itu sudah ada satu jumlah warna kulit. Terus sebelah kiri saya ragam apanya? Jenis kelamin. Kelamin. Oke, lagi siapa? Agama. Jenis kelamin, suku, betul? Terus lainnya apa? Tadi agama ada ya? Oke. Ekonomi, oh pinter-pinter kabeh. Alhamdulillah ini. Kemudian budaya Jogja, budaya Solo, budaya Kalimantan, budaya Papua. Tadi baru ada tamu dari Papua juga, dari Merauke. Sampai jam 12 Pak Budi tadi ada tamu, tapi nggak melalui Pemkot karena dadaan gitu ya.
kayak tahu bulat. Jadi kami juga kelabakan untuk bisa melayani mereka. Tapi Bismillah kami bisa melayani dengan baik. Itu jenis keragaman Bapak Ibu. Kemudian apa? Hambatannya berbeda. Ada yang tidak memiliki hambatan, namanya cerdas istimewa. CI itu termasuk anak disabilitas yang punya anak IQ-nya di atas 130 ya, itu disebut anak cerdas istimewa. Itu anak disabilitas. Kenapa? Karena perlayanan khusus. Anak ini biasanya punya sifat juga aktif sekali, moving. Kadang juga naik meja turun meja, tapi otaknya cerdas. Itu perlu pelayanan khusus. Jadi berbeda dengan yang memiliki hambatan kesulitan belajar. Yang sekarang jadi quick win-nya Pak Hasto, Pak Wali Kota itu kesulitan belajar. Nanti konsultasinya di ULD ya Bapak Ibu, ada di sana nanti hambatan belajar. Dan latar belakang ekonomi, ada pedagang, ada kerja kantoran, macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah hobinya berbeda, kemudian IQ-nya, kognitifnya berbeda, kemudian asalnya berbeda. Saya tanya, ini yang asli Jogja ada? Mana asli Jogja? Darahnya AB mesti. Kalau asli Jogja itu darahnya AB, Mbak Dumas yang senyum. Jadi kalau ya itulah, kita ada dari Gunung Kidul, ada dari Sleman, ada dari mana-mana ya, dari asal sukunya berbeda. Oke Bapak Ibu, kemudian next Mas, kadang nyambung, kadang tidak ya. Ini konsep, coba ini nanti dicek dalam konsep di Islam, itu tersurat dalam Al-Hujurat ya. Saya baca artinya saja, ayat ke 113. Hai manusia, ini sifatnya umum untuk kita semuanya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqakum min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Untuk apa? Li ta'arofu, saling mengenal dan saling menyayangi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu insyaallah adalah orang yang bertakwa di sisinya. Jadi Allah ciptakan manusia itu untuk saling mengenal. Tadi sudah kenalan ya, sudah kenalan, saya mengenal untuk akan saling menyapa. Kalau saling menyapa, saling menyayangi. Kalau sudah kenal boleh disayangi, kata Pak Guru. Kalau sudah kenal boleh disayang, dia sayang dalam arti menjaga kebaikan antara kita semua. Dan di ayat lain Allah mengatakan ya terkait dengan bagaimana kita nggak boleh bullying. Ini tersurat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Ini nggak boleh bullying. Ya, kita bullying, bapakmu tukang beca. Ada kadang bullying menggunakan nama bapaknya. Ya. Betul? Terjadi di sini nggak? Oh, bapakmu jenenge Warno. Kadang ini jadi latahnya anak kita Pak Wawan. Itu. Jadi Buya Sinta, Buya Sinta. Kadang anak-anak itu bullying dengan menggunakan nama orang tuanya. Nah itu benar ya. Jadi zamannya Sinta juga. Oh, karena Sinta belum jadi DPD. Jadi Sinta ada bullying menggunakan nama orang tuanya. Untuk nama orang tua saya itu baik, mustaqim, orang lurus, gak pernah bengkok. Anaknya mustajab, kalau berdoa selalu mustajab. Hati-hati ya, kalau saya doakan pasti mujarab. Doanya mesti baik-baik. Jadi tidak boleh saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Anak-anak kita harus kita berikan pendidikan karakter ini. Ayo saling menghargai. Itu sahabat kita. Toleransi kita tegakkan. Itu non muslim dihargai sebagai hamba Allah juga. Ya, sebagai manusia harus saling menghargai dan mencintai. Nggak boleh saling merendahkan. Ini konsep dari pendidikan inklusif mendasar pada ayat ini. Sudah berikan resep sebetulnya. Inklusi harus bagaimana? Pendidikan inklusi harus bagaimana? Diterangkan di situ. Kemudian lanjutan artinya adalah jangan merendahkan satu sama lain. Lebih baik daripada mereka yang merendahkan dirimu banyak. Ya. Kemudian di satunya lagi di bait sebelumnya,
janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Panggilan-panggilan buruk tak boleh, saling mencela. Oh, kamu rambutnya jeprak. Saya suruh rambut saya dulu jeprak. Semakin tua semakin lemes. Kawan, dulu rambut saya jeprak. Semakin tua berubah, jadi lemes. Jadi jeprak gitu ya, jadi jegerak gitu. Tidak boleh, oh rambutnya Gusmus jeprak, ayo pen tak sentuh pen sakit gitu. Jadi tidak boleh bullying atau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ini konsep pendidikan inklusi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui perbedaan, saling mengakui keberagaman. Itu esensi daripada pendidikan inklusi. Oke Bapak Ibu, dan ini slide-nya kecil ya, jadi nanti bisa diperdalam di UND. Ragam penyandang disabilitas. Satu, penyandang disabilitas fisik, ya, penyandang disabilitas intelektual, 3 penyandang disabilitas mental, 4 penyandang disabilitas sensorik, yang terakhir itu keputusan menteri itu ganda, disabilitas ganda yang terbaru itu muncul disabilitas ganda. Oke, macamnya Bapak Ibu, disabilitas fisik itu bermacam, yaitu mungkin layu kaki ya, itu lumpuh layu maksud saya, akibat amputasi, cedera, kecelakaan itu terjadi ya. Kemudian penyakit poli usia kecil ya. Kemudian cerebral palsy itu termasuk fisik, kepalanya yang maaf agak besar itu ya, itu nanti masuk disabilitas fisik. Disabilitas intelektual itu kategorinya lambat belajar yang dikatakan oleh Pak Budi ya. Tunagrahita, ya, Down syndrome termasuk di intelektual yang rata-rata IQ-nya di bawah 70 gitu. Kemudian yang disabilitas mental tidak ada ya. Kelas berapa yang masih begitu? Kelas 1. Kelas 1 wajar. Maka kelas 1 ada masalah jangan UND dulu ya. Kalau kelas 1 bacanya kurang bagus, tulis kurang bagus, minta ada sesuatu berdatang UND. Ini baru terjadi Pak Budi, Pak Wawan, bahwasanya kelas 1 itu baru kelas untuk penyesuaian. Jadi belum bisa untuk dikategorikan anaknya disabilitas. Grafis, oke 5 menit lagi, ini masih panjang, kita singkat-singkat saja. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan inklusi? Satu adalah Pendidikan Jakarta sudah memfasilitasi terkait dengan kebutuhan anak disabilitas. Kedua, yang pemangku kepentingan ini adalah keluarga. Keluarga juga harus ikut menumbuh kembangkan potensi siswa. Jangan diserahkan bonggoan ke, nah boleh sampean menyerahkan, wis pokoknya aku percaya sekolah gitu ya. Bapak Ibu, jangan diserahkan sekedar ke sekolah, tapi ada kerjasama yang harmonis antara sekolah dengan pihak keluarga. Ya, kalau di sekolah mengajarkan A, maka diulang di rumah juga. Di Jakarta melalui kita ya. Walaupun memang masalah GBK terus itu. Kami sebelum Pak Kepala Dinas sudah untuk difasilitasi untuk adaptif yang menyesuaikan kemampuan siswa. Itu nanti ada sendiri. PPI namanya. Kerjasama dengan siapa? Antara GBK dengan guru kelas dan stakeholder yang ada di sekolahan. PPI basisnya dari RPP Bapak Ibu Guru. Ya. RPPI basisnya di RPP Bapak Ibu Guru semua. Kalau GBK kami minta rujukan organisasi siswa dan orang tua. PPI siapa yang membuat? Kepala sekolah, guru, GBK dan orang tua. Inti. Next Mas, satu lagi. Bapak Ibu, siswa anak perlu dipahami, bukan memahami. Kita perlu memahami anak-anak kita. Oh, anak kita punya khas khusus, harus tahu memahami dirinya anak ini. Jangan anak suruh memahami diri kita, tapi kita harus memahami anak kita. Ini akan tumbuh kembang dengan baik. Guru orang tua memahami dan tugas membimbing diri kita ini sebagai pendamping, pembimbing tumbuh kembangnya anak kita. Maka orang tua harus terlibat dalam pengembangan kemampuan kapasitas anak kita bersama stakeholder yang ada di sekolah. Materi sesuaikan dengan bahan ajar dan sesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Dan metode mengajar sesuaikan. Kalau sekarang ada diferensiasi, jadi pelajarannya mendalam dan enjoyable learning. Belajar di sekolah itu senang. Anak itu rindu sekolah. Buat anak kita rindu sekolah. Jangan sekolah menjadi seperti hantu gentayangan. Oh, aku takut kayak guru matematika ini keren gitu ya.
Jangan. Buat matematika itu menyenangkan. Makanya NGO Phonetic ini dikembangkan di dalam sistem pembelajaran diferensi yang mendalam. Ya, jadi di situ. Jadi bagaimana Bapak Ibu siap menjadi sekolah yang menyenangkan? Sekolah yang enjoy? Siap. Jadi anak itu rindu masuk sekolah. Kepala sekolah juga rindu masuk sekolah. Kenapa? Guru-gurunya hebat. Itu. Mungkin saya putus di sini aja ya. Karena sudah 5 menit. Tadi sudah diingatkan sama Mbak Angel. Oh di sini Mbak Duma, oke saya kembalikan Mbak Duma. Nanti disambung di waktu yang lain Mbak Yasinta. Mbak Yasinta, mungkin di suatu saat kita sambungkan lebih sempurnakan lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kata yang bisa berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak terima kasih Gusmus untuk pemaparannya. Ya, ada yang bisa ditarik kesimpulannya itu tadi Gusmus menanyakan komitmen Bapak Ibu guru, apakah siap untuk memberikan pengajaran yang happy dan menyenangkan untuk anak-anak? Saya tanya ke orang tua sekarang, apakah orang tua wali siap mendukung apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah? Oke, jadi kita sekali lagi kerjasama. Anak itu akan terlihat hasilnya jika terjadi kerjasama yang sinkron antara sekolah dan di rumah. Jadi kalau di rumah ya itu tadi ngendikan Gusmus, jangan dipasrahke aja di sekolah. Di sekolah sudah diolah sedemikian rupa supaya berprestasi, punya adab dan lain sebagainya, tapi di rumah dilakukan pembiaran. Nah itu tadi termasuk pembulian dari keluarga Bapak. Ya kita juga harus bisa mendeteksi dini kondisi anak seperti apa. Kalau memang dirasa proses tumbuh kembangnya kok agak beda ya, kok ngomongnya terlambat ya, kok kalau diajak ngomong kok agak sering ngalamun ya. Nah itu kita harus aware sebagai orang tua. Pengalaman saya sendiri, saya hatta 1 tahun itu sudah terlihat tidak ada eye contact, dipanggil tidak menoleh. Nah itu saya langsung khawatir ini anak kenapa. Pergolakan batin antara saya dan papahnya masih yang orang-orang anak berapa kok nggak bisa. Utinya nggak apa-apa, nanti bapaknya itu 4 tahun udah bisa ngomong lah, nanti nek anakku 4 tahun udah bisa ngomong lah, nek sampai 7 tahun bisa ngomong nggak sekolah. Nah kita sebagai orang tua harus aware, kuncinya ada di orang tua. Jangan denial, kita cepat-cepat bawa ke fasilitas kesehatan. Di Kota Jogja juga kebetulan Bu Yasinta fasilitas kesehatan luar biasa Pak Wawan. Hatta itu tidak ke rumah sakit swasta, saya tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tidak. Saya hanya minta rekomendasi dari Posyandu untuk bisa ketemu psikolog yang ada di puskesmas. Di situ Hatta di screening singkat, lalu di diagnosa sementara, baru ke rumah sakit. Semuanya menggunakan BPJS Pak Wawan. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai pada akhirnya Hatta 7 tahun progresnya baik, dan saya cukup percaya diri untuk membawa Hatta ke sekolah formal, jadi nggak sampai ke SLB. Ya, Bapak Ibu, pemaparan dari Gusmus luar biasa. Saya buka pertanyaan ya dari Bapak Ibu guru maupun dari Mama Papa wali murid. Monggo jika ada pertanyaan seputar sekolah ramah anak atau sekolah ramah difabel. 1 pertanyaan dulu, monggo. Monggo, ada pertanyaan? Kalau dari mama tadi pesannya, aku selalu arep pengen foto karo Mbak Yasinta. Ayo ngaku. Monggo ada pertanyaan? Iya, monggo Mama. Oke, ini berdiri tapi udah besar, tapi berdiri udah kelihatan. Perkenalkan, nama saya Lucia. Saya mamanya Taza, kelas 5A. Kebetulan anak saya juga berkebutuhan khusus. Dia lambat belajar. Jadi kalau saya waktu itu tes, nah waktu Taza masih kelas 3 memang belum ada ini ya Bu ya, waktu itu sama Bu Ari atau Bu Mika ya kalau nggak salah, belum dapat akses
untuk asesmen di ULD waktu itu. Jadi saya mandiri, tesnya ke UGM, ke UKP UGM, tes AJT itu habis hampir 2 juta. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas karena untuk anak saya sendiri. Jadi akhirnya ada dapat informasi data bahwa dia di bawahnya rata-rata IQ-nya umumnya anak-anak gitu ya, seumur dia. Nah, jadi saya senang sekali pertama-tama Bapak Ibu semuanya dan Mbak Yasinta ada inisiatif seperti ini. Pertanyaan sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin ini sedikit kritik dan saran juga. Kalau kita ngomongin inklusif, tapi pasti ada aksesibilitas ya. Kami yang di sini kurang ada akses ke sana. Jadi informasinya agak ini. Nah, ini satu hal juga. Artinya kalau kita siap tentang ngomongin soal inklusivitas, maka kita juga siap dengan aksesibilitasnya. Jadi ini juga semoga nanti kalau ada sosialisasi slide-nya lebih besar supaya kami sayap mana nih? Kita sayap mana, Mas? Sayap kanan itu terlihat. Apalagi saya minus nggak bawa kacamata itu hanya warna-warna gitu ya. Jadi ini juga sedikit untuk mengingatkan kita bahwa inklusivitas berarti ada aksesibilitas di sana. Nah, satu hal kalau tadi sudah ada inisiatif, sudah ada informasi, sudah ada kebijakan dari pemerintah kota, dan saya sangat bersyukur sekali, dan kemarin juga barusan dijabri oleh Ibu Guru bahwa akhirnya bisa asesmen lagi karena sekarang masuk kelas sudah di kelas 5, maka perlu 2 tahun kemudian ada asesmen lagi untuk melihat progresnya. Jadi terima kasih akhirnya dapat akses juga untuk asesmen untuk anak saya, Taza. Pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi ini juga dilakukan untuk anak-anak? Saya nggak tahu pertanyaannya ke siapa, tapi untuk anak-anak. Jadi kalau sekarang ini kan isinya adalah guru dan orang tua. Tapi justru kalau tadi Gusmus ngendiko yang paling dekat ada keluarga, ada satu yang dekat, yaitu teman-teman sekelasnya. Bullying itu tidak kelihatan, dan bahkan anak-anak pun juga tidak paham bahwa aku kira kayak bullying temanku loh. Misalkan, kok kamu bodoh sih gitu kan, nilaimu jelek loh. Ada yang jadi anak saya suatu hari dia justru malah informasi itu malah datang dari temannya. Taza tuh dikatain sama temennya, katanya nilainya jelek gitu kan. Karena terus temennya ini kayak keluar-keluar gitu loh. Dia pakai istilah apalah ya, dia keluar-keluar tuh loh nilainya ini ya. Nah, saya tidak menyalahkan anak ini karena dia tidak tahu bahwa iki loh sing jenenge bullying itu seperti ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya tadi Mbak Yasinta dan Bapak Ibu semuanya, saya pikir ini juga pertanyaan saya, apakah ini juga ada sosialisasi seperti ini tapi untuk anak-anak? Akhirnya nanti justru double sekali dayung itu kita juga ngomongin tentang anti bullying. Nah itu saja sih pertanyaan. Terima kasih, matur nuwun untuk semuanya. Baik juga terkait dengan sosialisasi dulu ya. Sebetulnya sekolah kita sudah SRA. Apa itu SRA? Sekolah ramah anak. Terkait itu sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Bukan hanya ULD yang bertanggung jawab, di semua kita harus bertanggung jawab terkait dengan sosialisasi tersebut. Dan alhamdulillah di SRA di sekolah, dan sekolah kita di Yogyakarta, khususnya di kota, ini sudah semua menyepakati bertanda tangan semua launching bahwa sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Maka stakeholder yang ada di sekolah tersebut punya tanggung jawab semua, bukan dinas saja, bukan sekolah saja, bukan orang tua saja, tapi kerjasama ini, harmonisasi di antara warga sekolah itu penting dihidupkan. Maka sesungguhnya sosialisasi terkait ramah anak ini sudah ada di sekolah masing-masing. Dan memang betul kita berkali anak-anak kita terkait dengan bullying memang tidak hanya kata-kata verbal, tidak, sikap. Namanya siapa Bu? Nova. Oke. Itu bullying kayak sikap ya, jadi namanya siapa? Kemudian
Ini bullying yang istilahnya kayak tanda fisikal ya. Jadi kalau verbal jelas, oh kamu lo gendut gitu. Ini bullying enggak? Bullying verbal, karena saya gendut. Jadi di situ. Jadi artinya apa? Ini bisa nanti Bapak Ibu mohon juga disolusikan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, kata ini tidak baik, kata ini kurang baik. Di sekolah dilanjut atau sekolah dulu. Di rumah juga harus dilanjut dikembangkan. Tadi ada materi yang perlu kita sampaikan terkait membangun karakternya. Karena enggak, waktunya enggak nyanda Mbak. Tadi karena durasinya sedikit. Masih ada terkait membangun karakter. Ini sebelum mau masuk ke sana, tapi karena waktu yang membatasi, jadi belum sampai ke situ Bunda. Terkait aksesibilitas sementara yang di Kota Yogyakarta itu ada aksesibilitas untuk GPK-nya. Ada guru pembimbing khususnya. Apa buktinya? Serayu ada 1. Walaupun belum maksimal, pemerintah kota sudah mengusahakan sebaik-baik mungkin bisa melayani di sekolah-sekolah yang rank umum tapi fasilitasnya inklusif. Ya, jadi di situ. Nanti kalau minta GPK, nyuwun kali Pak Wawan. Nanti biar diakomodasi terkait apa yang diinginkan Bapak Ibu semua. Memang kita masih kurang Bu, saya akui masih kurang motivasi anak-anak kita agar dapat layan terbaik. Tapi kita berusaha untuk yang melayani dengan terbaik juga. Gitu Bunda. Oke, terima kasih. Mas, ini materinya dari PPT ini kan sudah sampai di komite. Apakah boleh atau diizinkan untuk kita share ke wali murid supaya wali murid yang kebetulan tidak hadir di sini bisa baca-baca seperti apa isi materinya parenting hari ini? Saya kira tidak masalah. Tapi jika lu tidak kurang paham, mohon nanti itu bisa disampaikan ke kami. Karena antara roh materi dengan hanya membaca berbeda. Orang berguru pada tentu berbeda dengan. Nanti berarti jika ada informasi yang ingin ditanyakan bisa menghubungi unit layanan disabilitas. Ngaten nggih? Ya. Kabar gembira Mama Papa, nanti materi bisa kita terima melalui pos masing-masing nggih. Berarti ya nanti jika ada pertanyaan bisa langsung menanyakan ke ULD. Makatan. Oke. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup Bu Mayang dan Bu Angel waktunya? Sudah? Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi di ujung pertemuan ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menandatangani di sebelah sana. Di situ ada komitmen bersama mendukung sekolah ramah difabel. Jadi kami memohon dukungannya Bapak Ibu untuk SD Serayu khususnya, agar SD Serayu lebih percaya diri, lebih mantap, lebih hebat menjadi sekolah inklusi yang menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak difabel. Dan semoga dengan kenyamanan dan keamanan yang mereka rasakan, mereka dapat berprestasi lebih baik dan siapa tahu bisa sama dengan teman-teman yang lainnya. Setuju Bapak Ibu untuk menandatangani di sebelah sana, Jen? Oke, setelah ini saya kembalikan ke MC, ya. Kita tutup dulu nanti oleh MC, kita foto bersama, ya Mbak Yasinta, karena pesanan dari mama ini pengen banget foto. Selama ini cuma lihat dari banner katanya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Mayang dan Bu Angel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ruma dan juga Gusmus. Monggo Ibu Ruma, boleh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, untuk simbolis bisa dimulai dari Ibu Yasinta, Bapak Wawan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Kepala Dinas Pak Budi, kemudian Pak Endro, dan iya, monggo.
Semoga sekolah kita, sekolah kebanggaan kita SD Negeri Serayu semakin mantap, makin hebat, menjadi sekolah inklusi. Dan semoga kegiatan ini tidak berakhir dan tidak selesai di SD Serayu saja, tetapi bisa dilaksanakan juga di sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Baik, untuk setelah simbolis penandatanganan komitmen bersama ini, maka akan dilanjutkan sesi foto bersama. Kemudian setelah sesi foto, silakan untuk berhubung. Nanti kita akan menandatangani juga bersama di tempat yang sudah disediakan. Sampai, monggo dipersilakan untuk monggo Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya. Kita berfoto di tempat yang tadi untuk dari dokumentasi akan didokumentasikan dari atas panggung. Monggo Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mari merapat, mama-mama. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang terhormat. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, tak terasa waktu sudah berlalu. Iya, udah di penghujung acara tapi belum selesai nih ya, masih ada kami. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu R.A. Yasinta Sekarwangi Mega selaku anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Wawan Hermawan SEMM Wakil Wali Kota Yogyakarta. Kami aturkan dan Bapak Endro Sumaksono selaku anggota Komisi di DPD Yogyakarta. Kepada Bapak Budi Santosa Asrori SEMSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Terima kasih juga kepada Ibu Dian Yunila Handayani SE, Kepala UPT ULD Yogyakarta. Kepada Bapak Mujino SPD MACC, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Satu Mugi Prayitno SPD MPD selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Kepada Ibu Neti Endri Widyastuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Yogyakarta. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Serayu Yogyakarta. Ibu Ketua Komite dan Pengurus Komite SD Negeri Serayu Yogyakarta.
Bapak Ibu tamu undangan, dan Bapak Ibu wali murid SD Negeri Serayu Yogyakarta sebagai peserta seminar yang telah mengikuti dan menyimak acara dari awal sampai